Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang bosan. Bosan. Boring katanya. Ya kan? Alena pernah bosan? Pernah. Dika pernah bosan? Kalau Olip pernah bosan? Pernah. Ya kan? Semua kita pernah bosan. Ya kan? Kiriana pernah bosan? Bosan kenapa? Bosan masakan mama? Jangan ya. Bosan belajar? Chris? Pernah bosan? Bosan karena apa? Karena? Oh, kenapa? Iya. Semua kita boleh bosan. Semua kita pernah mengalami yang namanya bosan. Kenapa? Karena kita ada rutinitas Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Yang sekolah Senin sudah ada rosternya, semua sudah ada ininya, ya kan? Semua kita pernah bosan. Pertanyaannya, kalau bosan itu didefinisikan dalam bahasa Indonesia itu adalah sudah tidak suka lagi karena sudah terlalu sering atau jemu, ya. Lalu bosan itu berdosa nggak? Ya, bosan itu berdosa nggak? Bosan ke gereja tiap pagi terus, ya kan? Tiap hari Minggu pagi-pagi harus ke gereja, ikut yud, ya kan? Jumpa Kak Ika lagi, bosan kita bilangnya kan? Gitu ya kan? Bosan itu merupakan hal yang wajar dalam kehidupan kita. Itu sebuah sinyal dalam tubuh kita ini menandakan kita mulai jemu, mulai terjebak dengan namanya rutinitas. Hal ini tidak berdosa, tapi tindakan yang kita lakukan akan kebosanan itu yang membuat kita berdosa. Amin? Ya kan? Kalau orang bosan, boleh dia bosan ke gereja. Nanti itu aja yang korban. Nanti Bapak Ica aja yang korban. Atau nanti Kak Ika aja yang korban. Bosan datanglah. Gak usah datang, itu yang membuat berdosa. Ya? Bosan itu hal yang natural, hal yang wajar terjadi dalam kehidupan anak-anak muda. Ya kan? Apalagi sekarang kalian terjebak dengan namanya itu, apa namanya itu? Sosial media. Ya kan? Bisa satu hari yang scrolling TikTok, habis lagi badan sudah mager, ya kan? Disuruh makan, makan sih anu, antar mak. Loh, aku gak makan, udah bosan aku makan, Pak. Bego. Ya? Apa yang terjadi dengan umat Israel ketika mereka terjebak dengan yang disebut rutinitas, ya? Coba kita buka dulu Bilangan 11 ayat 5 sampai 6. Semua buah kita bawa ya. Coba dibuka Bilangan 11 ayat 5 sampai 6. Ternyata bangsa Israel ini ketika di tanah tanah padang gurun, berkat Tuhan itu luar biasa bagi mereka. Mereka itu gak perlu cari makan, ya, gak perlu cari minum, gak perlu berteduh. Tuhan sediakan semuanya. Kalau mereka lapar, Tuhan kirimkan yang namanya mana itu seperti embun yang bisa jadi roti. Ya, Tuhan kirimkan juga daging burung puyuh. Ya kan? Kalau mereka kepanasan, Tuhan kasih payunan alami, seperti awan yang melindungi mereka. Jadi mereka itu berjalan seperti mendung-mendung beginilah di padang gurun, ya. Kalau mereka kedinginan malam, Tuhan berikan api unggun sejati seperti tiang api yang menyala. Luar biasa. Tetapi ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa kita bosan? Karena kita menganggap berkat Tuhan itu adalah sesuatu yang biasa. Bosan aja gitu aja. Bangun pagi-pagi biasa. Tapi kan, kalau kita menganggap berkat Tuhan bangun pagi-pagi itu biasa, coba jalan-jalan sekali ke IC. Ya kan? Kemarin suami adik saya itu masuk IC. Ya kan? Saya lihat di IC. Ada orang yang gak bangun-bangun. Dia rindu untuk bangun. Ya? Kita anggap berkat Tuhan itu biasa. Itu merupakan itu hak saya Tuhan. Kalau kau bangunkan saya tiap pagi, kalau kau beri makan saya, kalau kau suruh mama itu supaya saya belajar, itu biasa. Kenapa kita anggap itu biasa? Karena kita terjebak dengan rutinitas. Ya,
Kalau kita menganggap berkat Tuhan itu luar biasa, kita pasti semangat. Ya kan? Ada pangeran Arab itu namanya Sleeping Prince, namanya ini, nanti dibuka di YouTube. Dia sudah berapa tahun ya? 15 tahun tertidur. Ketika dia terbangun, dia luar biasa bahagia. Dia lihat. Tapi kalau kita, seberapa kita di tempat ini yang ketika terbangun kita bersyukur sama Tuhan? Mungkin 1-2 orang aja. Ya kan? Ketika terbangun, Tuhan terima kasih Tuhan, aku masih bangun pagi hari ini. Nah, apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Bilangan 11 ayat 5 sampai 6. Coba ini. Satu orang mau baca, yang mana yang suaranya paling keras. Oh ini. Coba Olivia. Oh. Bilangan 11 ayat 5 sampai 6. Yang kuat ya, yang Olivia. Ini hamba Tuhan ini masa depannya. Ayat 5, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Stop. Katanya dia di Mesir itu tidak bayar apa-apa karena mereka budak. Lanjut boleh. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Ayat 6, tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Bosan. Tuhan, kok cuma mana? Kami rindu loh makan semangka katanya kan. Gak tahu dia kalau datang dia ke padang bulan itu punya semangka ya kan. Bawang prei, ya kan? Apalagi dia rindu bawang merah, bawang putih. Ya, mereka ini mulai bosan dengan apa yang disediakan Tuhan. Ya, akibatnya Tuhan murka. Ya, apa yang terjadi dengan bangsa ini ketika mereka bosan? Mereka mulai bersungut-sungut. Ini efek bosan. Bosan itu tidak berdosa, tapi efeknya itu membuat kita menjadi orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ngeri ya? Ngeri ya? Ya, sehingga Tuhan itu murka. Akibat bosan Tuhan, kami bosan. Kami ingin makan ini. Dulu loh kami makan ini. Sekarang kami kurus. Dia menyudutkan Tuhan. Bangsa Israel menyalahkan Tuhan. Ya kan? Jangan kita salahkan Tuhan. Amin. Amin. Sehingga Tuhan berkata begini. Saking udah gedeknya Tuhan melihat bangsa ini, sudah tiap hari dikasih makan, nggak perlu dia kerja dikasih makan, ya. Hanya bangsa inilah dicatat dalam sejarah dunia. Satu bangsa itu diberi makan Tuhan selama 40 tahun itu tanpa bekerja. Hanya bangsa ini. Tapi berani dia berkata, kami sudah bosan, kami kurus gara-gara Tuhan. Wah, luar biasa. Kami ini lemas gara-gara Tuhan. Ini luar biasa. Lalu Tuhan berkata begini, coba buka bilangan 11 ayat 20b. Yang baca coba ngasih Alena, kuat suaranya. Mulai dari karena kamu. Bilangan 11 ayat 20b. Bilangan 11 ayat 20b. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Marah Tuhan. Karena kamu telah menolak Tuhan. Tuhan yang memberi makan bangsa ini ditolak karena bosan. Begini aja berkat Tuhan yang kita bilang. Ya. Jadi bangsa ini mulai bersungut-sungut karena menganggap berkat Tuhan itu adanya besok pagi. Matahari Pak. Ya kan? Coba kita kadang-kadang lupa bersyukur sama Tuhan. Sudah hampir seminggu nih ya pentingnya. Seminggu ini gak ada matahari pagi ya. Pagi-pagi dingin ini kamu. Hari ini saya bersyukur. Kalau saya lihat matahari pagi itu terang, hangat. Puji Tuhan hari ini terang. Udah hampir sekitar 4-5 hari lah gak ada matahari pagi. Kayak gini mendung. Sebentar lagi sore hujan lebat, banjir lagi. Kadang-kadang kita menganggap itu biasa. Kita pikir biasa lah. Bermatahari kok tiap pagi kok keluar. Apalah itu? Ya kan? Lalu bagaimana sikap kita yang tepat, yang baik di mata Tuhan dalam menghadapi kebosanan? Amin. Bagaimana supaya bosannya hati kita ini, rutinitas yang kita alami, apapun yang kita jalani, hari
ke dengan hari sama gitu, sama. Kalau hari Senin itu apa? Kita lihat roster, ada biologi, jumpa lagi dengan Ibu Simajunta. Ada fisika, jumpa lagi dengan Bapak Manuru. Kita bilang ya kan, dalam hati kita, gini aja. Kita mulai berdumel untuk apa sih sekolah Tuhan? Bukankah firman berkata Tuhan memberkati anak-anaknya ketika dia tidur, biar langsung tidur saja, kita bilang ya kan? No. Amin. Jangan terjebak dengan bosan kita. Jangan terjebak dengan lingkaran di dalam hati kita yang membawa kita kepada rutinitas yang membuat kita bosan. Apa yang harus kita lakukan? Matius 11 ayat 28. Siapa nih suara? Wah, ada Ruth belakang. Yuk, baca Ruth. Matius 11 ayat 28. Kuat suaranya. Ruth ini juara renang. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pertama, untuk menghadapi yang namanya rasa bosan, ada yang harus kita lakukan, yaitu beristirahat. Beristirahat. Selama Tuhan itu kan luar biasa ya, Maha Kuasa. Ya kan? Chris, Tuhan itu luar biasa kan? Mana lebih hebat Tuhan kita daripada Avenger? Tuhan kita ya kan? Lebih hebat jauh. Gabungan Avenger sama Thanos mana lebih hebat? Masih Tuhan kita. Tuhan kita itu menjadikan langit dan bumi itu dengan firman. Kalau Thanos kan dengan hilang dia kan? Tapi Tuhan kita menjadikan dengan firman. Thanos itu fiksi. Ya, Tuhan kita itu adalah real adanya. Dia menjadikan bumi ini dengan perkataan, dengan ucapan. Jadilah ini, jadilah. Selama 6 hari dia bekerja. Keras, tanda kutip keras. Tidak ada, kalau bilang makhluk kasar, tidak ada oknum yang seperti ini yang sangat bekerja keras. 6 hari dia bekerja keras. Senin dia ciptakan langit dan bumi. Pada ujungnya dia bekerja keras lebih ekstra lagi. Dia jadikan Mama Ica, dia jadikan saya, dia jadikan kita semua. Dia bekerja ekstra karena dia harus membentuk manusia itu. Selama 6 hari dia bekerja. Dia itu luar biasa hebat ya kan, hebat ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Hebat, luar biasa hebat. Dia perlu makan nggak? Tuhan itu perlu makan nggak? Enggak. Tuhan itu perlu tidur nggak? Tuhan itu perlu tidur nggak? Grace. Tuhan tidur, bentar ya dulu ya Grace ya. Nanti gue dengar doa ya, aku tidur dulu ya. Kan nggak pernah kan gitu katanya kan? Ya kecil. Tuhan itu perlu rehat kan? Enggak. Tapi kenapa pada hari ke-7 dia berhenti? Itu mengajarkan sama kita. Begitu maha kuasanya Tuhan, begitu hebatnya Tuhan. Dia yang luar biasa menjadikan alam semesta ini, tapi dia butuh namanya istirahat. Istirahat itu ada 2 fungsi. Satu itu mengevaluasi apa yang kita kerjakan. Makanya kalau disuruh mama itu tidur siang jangan main game terus. Ya Kevin? Ya? Jangan main game terus. Kalau disuruh mama tidur siang, ya saya, ya, kalau disuruh mama tidur, butuh istirahat hidup kita ini, supaya kita nggak bosan. Di dalam istirahat kita memuji Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini aku jumpa teman, ganteng kali Tuhan, gimana ya? Dalam nama Yesus, boleh. Hari ini aku thank you Lord, 75 skorku. Kawan-kawanku cuma 65, terima kasih Tuhan. Di dalam istirahat kita bisa bersyukur. Di dalam istirahat kita berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan pulihkan kepenatan kita. Tuhan pulihkan kebosanan kita. Nanti akan ada yang lain ya. Ya. Jadi kalau kita bosan,
Kalau kita itu mulai apa sih ini, gitu ya kan? Mulailah istirahat. Ya, istirahat. Tinggalkan segala sesuatu, duduk diam, tertidur, ya kan? Istirahat supaya kita lari dan menghindar daripada bosan. Coba yang kedua, apa yang kita lakukan supaya kita bisa terhindar dari kebosanan, yaitu mencoba hal-hal yang baru, hal-hal yang positif, ya kan? Kalau di rumah, ya kan? Coba siapa di sini di tempat ini yang hari-harinya hampir 6 jam megang HP? Coba pegang HP. 6 jam, 5 jam, 4 jam, nggak ada yang aku dalam nama Yesus. Nah, rata-rata kita menghabiskan waktu. Survei membuktikan anak-anak sekarang menghabiskan waktu satu hari itu sampai 5 sampai 4 sampai 5 jam di depan handphone. Apapun itu ceritanya, sekolah pak, ini buka soal, ini begini. Yang penting menghabiskan waktu ini. Coba hal-hal yang baru, hal-hal yang positif, ya. Coba baca buku, coba itu hal yang baru hari ini bagi anak muda kan, ya kan? Chris pernah baca buku? Kadang-kadang buat bicara. Lena pernah baca buku? Pernah baca buku. Apapun itu baca buku untuk anak-anak, banyak. Beli buku, download buku, baca buku. Itu hal-hal yang positif. Ya. Kalau kita lihat di Cina, anak-anak di sana diajarkan hal-hal yang baru. Ya, anak-anak kecil yang bosan mulai sekolah, mulai membuat yang namanya itu apa? Kerajinan tangan dari tangan. Ya kan? Yang suka komputer mulai hal baru, coba coding. Siapa sih yang tahu artinya coding? Nggak tahu. Tahu? Saya tahu. Grace tahu coding? Buat program. Coba hal yang baru dalam hidup ini. Maka hidup kita akan lebih berbunga, lebih berwarna. Kita terhindar dengan kebosanan. Ya kan? Ketika menunggu seseorang, kita baca buku, ya, melihat hal yang baru, kita upgrade. Yang suka hari ini berpidato, mulai tonton orang yang sedang berpidato, begini caranya, hal-hal yang baru. Sehingga hidup kita ini lebih berwarna, tidak satu warna aja, berwarna. Yang suka olahraga, mulai masuk ke dalam yang namanya klub olahraga. Yang suka main musik, ikut namanya kumpulan-kumpulan musik, ikut latihan, ikut bimbingan. Tujuannya supaya kita keluar dari kebosanan. Ya, saya waktu SMP saya ikut basket, tim basket, SMA juga tim basket. Ya, saya menghabiskan waktu. Jadi hari itu ketika selesai belajar itu rasanya sebentar lagi selesai belajar itu main basket. Ada sesuatu gitu ya yang kita ingin lakukan. Yang ketiga, coba kita buka Mazmur 90 ayat 12. Coba yang baca nanti si Ica. Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 14, satu lagi. Kenyangkanlah. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kesetiaanmu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Dan yang paling efektif untuk mengatasi kebosanan adalah yang terakhir. Sama-sama kita katakan bersyukur. 2, 3 ya. Bersyukur. Sekali lagi bersyukur. Bersyukur. Bersyukur kita dalam Tuhan. Kenapa? Coba saya mau tanya di tempat ini, Olivia, kira-kira apa yang membosankan dalam hidup? Sekolah,
Nggak apa-apa, nanti nggak bapak kasih tahu sama mama, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa kira-kira yang dibosankan? Coba siapa yang bosan, kadang-kadang bosan dengan rutinitas sekolah, coba lambaikan tangan. Sekolah katanya. Sekolah, coba yang mana? Siapa lagi? Abang Iye, rutin ya? Iya memang nggak apa-apa, bosan memang. Siapa nggak bosan? Itu aja gurunya. PR terus. Kita bilang ya kan? Ya kan? Bosan ya? Setuju ya? Saya juga dulu bosan, sempat mengalami kebosanan. Ya kan? Coba kalian tutup mata. Kalian sekarang berada di pedalaman Papua, ya kan? Yang tidak pernah melihat yang namanya sekolah, yang rindu mau belajar. Ketika kalian melihat tulisan di koran, kalian tidak tahu apa yang itu artinya. Sekarang buka mata kalian. Bapak kalian posisikan diri terbalik seperti itu. Tidak ada sekolah, hutan belantara, buta warna, tidak bisa apa-apa. Ketika jumpa dengan orang yang bisa membaca, kita boleh terdiam. Kadang-kadang kita lupa. Kita pikir hari ini yang kita terima ini biasa. Kita pergi sekolah itu hal yang biasa, bosan. Lebih menyedihkan lagi kalau kita tidak sekolah. Lebih menyedihkan lagi kalau orang tua kita tidak sanggup menyekolahkan kita. Amin. Amin. Makanya hari ini kita bersyukur. Bosan kita boleh bosan, tapi kita coba keluar dari bosan. Ada yang bosan sama orang tuanya, boleh pegang tangan. Enggak apa-apa. Marah juga dari bapak ini. Udah itu asal marah, mukanya ngomong. Dikasih tahu nggak bisa. Aku sebenarnya mau punya pendapat, dia marah cocok saja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada Christian, Ica, gitu. Iya kan? Siapa lagi? Siapa lagi? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Coba. Nggak ada? Banyak. Saya juga pernah bosan sama bapak saya kok. Pasti udah di surga ya. Nggak apa-apa dia nggak bosan. Kenapa? Bapak saya dulu asal pulang itu banyak kali peraturannya. Asal dia pulang itu kami lagi main game, asal dia pulang, katanya itu, waduh, itu semua disusun. Yang main game disusun game, yang main semua disusun. Ya kan, bosan, aduh, kalau ada bapak itu kadang-kadang mengekang kebebasan saya. Saya coba tutup mata kalian. Kalian ini berada di yatim piatu. Kalian posisi berada di panti asuhan. Tidak ada orang tua, tidak ada yang memarahi kalian, tidak ada ibu bapak. Coba buka mata kalian. Mau nggak kalian menukar posisi seperti itu? Mau nggak? Mau nggak Chris menukar posisi seperti itu? Enggak kan? Kadang keberadaan orang tua kita yang kita anggap bosan itu akan apa ya? Akan menjadi kebahagiaan ketika mereka tidak ada. Ada sebuah kisah ketika ada seorang anak-anak. Jadi dia diberi tugas oleh orang tuanya untuk membersihkan rumah. Dia mulai marah sama orang tuanya. Dia berkata begini, asal kalian pulang, ini kejadiannya di Cina ya. Karena rumah di sana itu kan apartemen yang berlantainya banyak. Jadi ketika orang tuanya pulang, kadang si ayah pulang mabuk, si ibu pulang dengan pakaian kotor. Jadi tugas dia membersihkan rumah itu berantakan. Ketika mereka sampai di rumah, orang tuanya berantakan. Wah, dia juga harus membuat PR, dia harus juga membersihkan rumah, dia juga harus membawa orang tuanya ke tempat tidur. Setiap hari rutinitasnya dia mulai berkata, aku mulai bosan dengan rutinitas ini. Aku mulai bosan dengan orang tua. Setiap hari, ya kan? Dan yang didapatinya ketika pulang ke rumah itu rumah berantakan. Tidak ada satu tempat di sana yang tidak berantakan. Dapur berantakan, piring itu berseremak, bekas-bekas
lemak itu berceceran di mana-mana, bekas minuman keras itu berjatuh di lantai, dan dia harus membersihkan, dia harus merapikannya kembali. Setiap hari dia mengeluh, dia berkata, sepertinya lebih baik aku tidak punya orang tua. Doanya dijawab. Ketika orang tuanya pergi naik pesawat, pesawatnya tiba-tiba meledak. Orang tuanya meninggal. Hari pertama dia melihat terdiam. Ketika dia pulang ke rumah, dia dapati rumah itu masih bersih. Harusnya dia bahagia kan? Bahagia kan? Harusnya dia bahagia dong. Rumahnya bersih. Itu doa dia, itu jawaban atas doa dia. Tidak ada lagi orang yang mengotori rumahnya. Bahagia dong. Tapi yang dia lihat tetesan air mata jatuh. Karena kebosanan dia melenyapkan orang-orang yang dikasihi. Dia mulai teringat dan dia mulai rindu piring yang berantakan. Ia mulai rindu baju yang bercampakan. Ia mulai rindu tetesan-tetesan minuman air yang jatuh di lantai. Apa yang dia lakukan? Dia seraki dari semua sambil menangis. Dan dia tutup pintu, dia kunci. Dia seperti pura-pura masuk ke dalam ruangan itu. Dia buka lagi, dia datang. Baru hatinya tenang, dia kerja. Kadang-kadang Tuhan tempatkan rutinitas dalam kehidupan kita untuk kita bisa bersyukur bahwa hari ini Tuhan masih berkati hidup kita. Seperti si anak ini, kenapa ada piring yang berantakan, kenapa ada baju yang berserakan? Tuhan ingatkan dalam hidupnya masih ada orang tua di sampingmu yang harus menjaga kamu. Amin. Keluar dari kebosanan, hilangkan kebosanan dalam hidup kita, dan bersyukur kepada Tuhan apa yang ada pada hari ini itu karena berkat dan anugerah Tuhan. Amin. 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 Jadi yang pertama tadi, untuk keluar dari kebosanan apa? Beristirahat. Ya. Beristirahat itu bukan hanya tidur. Ya, hari Minggu nggak sekolah, ajak mama sama bapak, Pak, ayo kita makan bakso di tepi sungai Boke. Kita bilang ya kan? Itu istirahat. Kalau mahal, ayo kita jalan-jalan ke simpang sana, duduk-duduk di tepi jalan. Itu istirahat. Keluar dari rutinitas kita. Ya kan? Kalau kita ada duit, pergi jalan-jalan ke Gatus Bro, apa namanya itu, bola apa saat itu? Carrefour. Ya kan? Beli kacang satu bungkus, duduk. Kan kayak suka industri kita ya kan? Duduk di KFC, beli apa itu, kentang goreng. Udah, istirahat, keluar dari rutinitas. Dan itu membuat jiwa kita kembali segar. Yang kedua, mencoba hal-hal yang baru. Ya kan? Nanti coba cari apa hal-hal yang baru. Ya kan? Gak perlu yang mahal-mahal. Ya kan? Yang suka melukis, coba melukis. Yang coba bernyanyi, coba bernyanyi. Hal-hal yang baru, itu yang membuat kita keluar dari kebosanan. Ya kan? Yang ketiga, bersyukur. Sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang bahagia. Kita boleh ada rutinitas. Pagi-pagi harus bangun, kalau saya punya alarm jam 6, bangun, itu harus teduh dulu sama Tuhan, baru kita siapkan baju, baru mandi, baru mamanya mulai berangkat, mulai dibawa ke panggung, oh sebentar lagi jam 6.15, Pak, pergi ya Pak, itu setiap hari, itu rutinitas. Kita nggak usah bosan, dan itu kita syukuri. Saya masih bersyukur. Setiap pagi itu saya dengar piring itu berang, bersyukur saya. Yang membuat saya sedih kalau itu tidak bersuara lagi, sedih saya. Saya masih bersyukur anak-anak yang masih melawan. Apa yang Bapak ini? Ya kan? Saya masih bersyukur dia masih bersuara, Pak, pergi ya Pak. Karena suatu saat nanti mereka tidak akan berkata seperti itu. Bukan karena apa-apa. Karena suatu saat lagi si Grace ini akan dipinang orang. Ya kan? Iya dong. Dipinang orang, dia nggak bilang lagi sama bapaknya, Pak, aku pergi sekolah ya Pak, enggak. Karena Isa akan dipinang orang. Karena dia nanti akan punya istri.
kita bilang terima kasih ya Pak untuk marah-marah. Pasti dia berubah. Ya kan? Kalau mama kita cerewet, terima kasih ya Mak untuk marah-marahnya. Itu hal yang luar biasa lah. Itu membuat hidup kita bahagia. Amin. Amin. Berani begitu? Bilang begitu. Cuma bapak-bapak yang normal, kalau kita bilang begitu, tersenyum pasti. Kalau nggak normal, pas marah dia. Dia bilang terima kasih ya Pak untuk marah-marah. Karena suatu saat nanti kita nggak akan dengar lagi marah-marah bapak kita. Sedih ya? Saya nggak bisa saya dengar lagi bapak saya marah-marah. Saya bayar hari ini berapa uang Tuhan minta, seluruh bank saya lupa. Asal saya bisa dengar suara bapak saya. Nggak bisa. Ya? Bisa. Jadi kalau hari ini masih terdengar suara marah-marah, masih terdengar suara guru yang cerewet, guru yang kadang-kadang menjengkelkan, sedikit-sedikit PR, suatu saat lagi tidak ada yang masih kalian PR. PR kehidupan yang lebih berat daripada PR di sekolah. Ya kan? Apa PR kehidupan? Yang perempuan nanti harus melahirkan, yang laki-laki harus mencari makan, bekerja keras, nggak ada yang ngasih PR lagi, nggak ada. Rindukan PR itu hari ini. Terima kasih untuk PR. Terima kasih pokoknya kali PR kami Pak dulu banyak kali terima kasih Pak. Ada besok kasih lagi PR itu. Amin. Amin. Ya kita tutup firman Tuhan, kita berdoa. Ayo. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Kepala kami yang sempurna, hadir dalam hidup kami ya Tuhan, nyatakan kemuliaan. Kami semua adalah anak-anak-Mu yang mau tekun, taat dan setia. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan ini Tuhan berdiam dalam hati kami dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan nyatalah setiap firman dalam hidup kami, menerangi setiap jalan kami, membawa kami dalam usia-usia remaja kami, dalam usia-usia pancaroba kami ini, menuju kedewasaan kami, dan bukan hanya dewasa secara fisik, tapi dewasa secara rohani, diberkati, dan akhirnya Tuhan memberkati banyak orang. Terpujilah nama-Mu atas youth gereja Bethani Nusantara di tempat ini. Dan kasih Tuhan juga membawa anak-anak kami, anak-anak yang takut akan Tuhan, diberkatilah dengan hikmat pengetahuan menjadi anak yang pintar. Diberkatilah dengan kesehatan menjadi anak-anak yang kuat dan sehat. Dan diberkatilah oleh Tuhan oleh marifat yang membuat anak-anak menjadi anak-anak yang menonjol, yang menjadi terang, menjadi garam, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan selesai dibagikan. Allah Roh Kudus, Kau yang tidak berhenti bekerja dalam setiap hidup anak-anak-Mu di tempat ini.